Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah 3 kali Pak ya. Bu, izin 3 kali Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu asy-syakirin. وقال النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Furqan beserta para panitia penyelenggara acara kegiatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Kepala Desa Peludi, yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, dan seluruh jamaah yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran Bapak semua, mudah-mudahan langkah Bapak semua menjadi langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan langkah-langkah Bapak Ibu semua dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua yang hadir dan tidak hadir pada kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita diberi kemudahan oleh Allah, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, untuk memenuhi panggilannya, yaitu salat Isya berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Yang kedua, dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama meramaikan, memeriahkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dibuatnya majlis-majlis yang akan mengingatkan kita kembali sejarah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah satu nikmat, ini adalah satu anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, dan harus dan patut kita syukuri. Karena para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat itu jangan diartikan hanya sebatas yang tampak saja. Nikmat itu jangan kita artikan hanya sebatas kepada pekerjaan saja, atau sebatas harta saja,
atau sebatas pangkat saja atau sebatas jabatan saja, tidak. Tapi lebih daripada itu, nikmat dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah, menjalankan perintahnya, menjalankan ketaatannya. Ini adalah karunia dan anugerah yang jauh lebih besar daripada karunia-karunia yang tampak nilai dan hasilnya di mata kita. Kenapa demikian para jemaah sekalian? Karena ketaatan ini akan membawa kita, akan menghantarkan kita insya Allah ke dalam jannahnya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus dan patut kita syukuri. Maka para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini memperingati atau memeriahkan, atau dalam bahasa lain menyenangkan insya Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita, wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Muhammad, peringatilah hari-harinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu harinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hari yang mana telah dilahirkan sosok yang mulia, junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah dijadikan oleh Allah sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu, bahkan Nabi saja, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, mereka begitu mendengar akan datang suatu kaum, satu umat yang mana umat ini jauh lebih mulia daripada kaum dan umat-umat sebelumnya, maka para nabi, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam ingin agar dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Isa telah diangkat statusnya oleh Allah dari manusia menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pangkat yang tertinggi. Kalau kita diangkat menjadi kepala desa oleh Pak Bupati, kita senang. Kita kalau diangkat oleh kepala menjadi kepala, itu kita akan senang. Maka Nabi statusnya diangkat oleh Allah dari manusia biasa menjadi utusan Allah, menjadi pembawa risalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepadanya. Tapi para jemaah sekalian, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa ingin agar menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lahirkan aku di tengah-tengah umat yang mulia, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan tanya diri kita. Pernahkah kita berdoa, Pak? Bu, pernahkah kita berdoa? Ya, pernahkah kita berdoa agar kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hampir tidak ada orang yang berdoa minta dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita oleh Allah ditakdirkan, kita oleh Allah dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keistimewaan, memiliki
memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat dan kaum-kaum sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kita jadi umat Nabi ini sudah satu kemuliaan, satu karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita besok dikumpulkan oleh Allah bersama junjungan kita, panutan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keistimewaan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dulu Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat-syariat kepada umat dan kaum sebelumnya itu beban buat mereka. Sangat-sangat berat syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat sebelumnya, kepada kaum-kaum sebelumnya, kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Salah satu contoh, dulu kalau mereka terkena najis di pakaiannya, maka mereka wajib menghilangkan dan memotong pakaiannya dari najis itu, dan itulah cara mereka mensucikan pakaiannya. Kalau umat-umat terdahulu, contohnya kecipritan kencing, contohnya, atau najis kotoran kena pakaiannya, maka tidak ada cara lain untuk membersihkan najis dan kotoran tersebut kecuali hanya dengan cara memotong pakaian tersebut. Kalau kita, bagaimana kira-kira kalau seandainya syariat itu diterapkan oleh Allah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita sanggup apa tidak? Pasti kita tidak sanggup. Kadang yang sudah diringankan saja kita masih minta korting-korting, ya. Kita masih minta keringanan-keringinan, apalagi kalau seandainya syariat itu masih berlaku, kena najis wajib potong pakaian jika terkena pakaian kita. Sudah berapa kali kita ganti pakaian, dan sudah berapa kali kita beli pakaian, sudah berapa kali dan berapa banyak duit yang kita buang cuma untuk beli pakaian saja. Tapi para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu datang umat Nabi, begitu datang Nabi, syariat itu semua dihapus, dibuang. Maka kalau kita sekarang kena najis, itu cukup dibersihkan dengan air. Kalau kita kena kotoran kencing, cukup dibilas, dibasuh dengan air, maka insya Allah menjadi suci, tidak perlu memotong, tidak perlu mengganti pakaian. Cukup dengan kita sucikan, bersihkan dengan air, jemur kering, pakai kembali. Tidak banyak keluar duit, tidak banyak ganti baju. Maka para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam di dalam hadis Imam riwayat Abu Dawud di situ disebutkan, bahkan jika terkena kotoran badan-badan mereka di zaman-zaman dahulu, kaum-kaum terdahulu, maka mereka harus potong badannya. Contohnya kalau kena tangan, ya, kencing, kena tangan atau tangan kena daripada kotoran-kotoran, tidak boleh disucikan dengan air kecuali dengan cara memotongnya. Berat apa ringan, Pak? Berat. Bu, berat apa ringan, Bu? Berat. Tapi kalau kita, subhanallah, maka umat baginda Rasulullah ini umat yang sangat dan paling dimanja, ya, paling manja. Kalau kena kotoran tinggal basuh air, kalau kena najis tinggal basuh air, nggak perlu potong tangan, nggak perlu potong tubuh, nggak perlu potong-potongan, nggak ada. Maka begitu datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu dihapus dan dihilangkan. Maka syariat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjadi syariat yang ringan dan mudah sekali dijalankan oleh umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang nggak menjadi umat baginda Rasulullah? Senang. Senang Pak? Senang Bu? Alhamdulillah. Bangga menjadi umat Nabi, ya. Para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita alladzina yattabi'una ar-rasul. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Maka orang-orang yang mengikuti risalah yang telah dibawa oleh utusan Allah yang ummi, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah. Maka umat-umat terdahulu mereka telah mendapatkan di kitab Injil, di kitab Taurat bahwa akan ada umat akhir zaman atau akan ada utusan Allah yang terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya apa? Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, wa yanhahum 'anil munkar, kemudian mencegah daripada kemungkaran, wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan menghalalkan yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, dan mengharamkan daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yadh'u 'anhum israhum, dan Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan beban-beban, wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan belenggu-belenggu yang ada pada umat-umat terdahulu. Maka para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Sayyid Abu Al-Maliki rahimahullah beliau mengatakan yang dimaksudkan dibebaskannya beban-beban dan belenggu-belenggu umat terdahulu dan diringankan kepada umat baginda Rasulullah SAW adalah akan dimudahkan syariat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diringankan, akan dilepas beban-beban itu, karena Allah tidak akan membebani umat ini di atas kemampuannya. Karena syariat-syariat dahulu itu beban bagi umat-umat terdahulu, bagi kaum-kaum terdahulu. Maka para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadirnya kita adalah satu karunia, pemberian yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka harus dan patut kita syukuri. Para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat terdahulu syariat mereka, kalau mereka berbuat dosa, maka tidak ada jalan lain kecuali mereka harus bunuh diri, dan itu cara mereka bertaubat. Kalau sekarang syariat itu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Jika mereka umat-umat terdahulu buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kepada mereka agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum, tidak cukup taubatnya diterima, maka mereka harus bunuh diri. Dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kes di muka bumi ini. Tapi kalau umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun begitu banyak maksiatnya, tidak langsung dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan hambaku ini, kapan umat Nabi ini mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditunggu taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dulu mereka bermaksiat, bertaubat, bunuh diri, lenyap, selesai ceritanya. Tapi kalau kita, masya Allah, masih diberi waktu, masih ditunggu-tunggu oleh Allah
Subhanahu wa taala agar kita ini bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang berbuat buruk, aw yadhlim nafsahu, atau ia menzalimi dirinya sendiri. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah, ia berbuat buruk kemudian ia menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian ia sadar menyesal atas perbuatan buruknya, atas perbuatan kezalimannya, lalu ia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa. Senang gak jadi umat Nabi? Senang gak jadi umat Nabi? Senang. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma salli alaihi. Maka para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini adalah salah satu umat yang paling disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman pertanyaannya, kita ini cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak kita sama Nabi? Cinta insya Allah. Maka para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pernah satu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka la ahabba ilayya min nafsi wa walidi wa waladi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Cintaku melebihi anak-anakku, melebihi istriku, melebihi keluargaku. Mereka mengikrarkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi katakan, "Betul begitu wahai sahabatku, betul wahai Rasulullah. Begitu aku memandangmu, masya Allah, bertimbul rasa rindu, cinta semakin mendalam. Tapi begitu aku balik ke rumah," kata sahabat tadi, "tambah lagi rinduku kepadamu karena ingin memandang daripada wajahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Namun para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat tadi mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ini sadar, aku tahu diri bahwa saya akan mati dan Rasulullah juga akan mati dan meninggal. Tapi level kita besok di akhirat berbeda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berangkat derajatnya, tapi tidak denganku. Apakah aku ini berjumpa kembali dengan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dan inilah rindunya sahabat-sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin menjauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak bisa menjawab, terharu mendengar daripada cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga turunlah ayat
sehingga turunlah Jibril alaihissalam menyampaikan satu ayat, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka besok akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin, Allah akan kumpulkan mereka bersama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Orang yang taat kepada Allah akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang ia cintai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang soleh, bersama para syuhada, bersama para siddiqin di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan duduk dan berkumpulnya kita pada malam hari ini, maka mudah-mudahan ini adalah satu bukti bahwa kita itu memang betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan besok kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu sahabat Ja'al A'rabi, ada satu sahabat orang Arab Badui. Ya, orang Arab Badui ini orang Arab yang tinggal di pelosok desa, di perkampungan, yang di daerah pegunungan. Namanya Arab Badui, jauh dari perkotaan. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau disebut Al-A'rab berarti orang Arab Badui, orang yang jauh tinggal dari kota. Kalau disebut orang Arab Ja'al Arab berarti orang Arab kota, orang kota, Arab kota. Maka orang Arab Badui ini Ja'al Arab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat itu tiba? Maka para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu kiamat itu selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai orang Arab Badui, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut tibanya hari kiamat? Apa yang sudah kamu siapkan?" Maka para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Arab Badui tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkannya dengan memperbanyak sholat. Aku tidak mempersiapkannya dengan banyak bersedekah. Aku tidak mempersiapkannya dengan banyak membaca Al-Quran. Aku tidak mempersiapkannya dengan banyak berhaji, berumrah, zakat dan amal ibadah yang lainnya. Akan tetapi ya Rasulullah, walakinni uhibbuka ya Rasulullah, walakinni uhibbullah wa rasulahu." Ya Rasulullah, hanya saja aku sangat mencintaimu, aku sangat mencintai Allah, dan aku sangat mencintaimu wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka para jemaah sekalian, kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan betul-betul cinta, maka insya Allah Allah akan kumpulkan kita bersama orang yang kita cintai, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Cuman cinta yang mana yang akan mengumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hanya sekedar mengucapkan dan mengatakan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah mewakili cinta kita ini, atau ucapan kita ini apakah sudah mewakili cinta, betul-betul cinta kepada Allah, atau betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga cinta kita bisa kumpul bersama orang yang kita cintai, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan para jemaah sekalian, ya, kita membuat acara Maulidur Rasul, memperingati Maulid baginda Rasulullah SAW ini, maka mudah-mudahan ini merangsang dan menumbuhkan rasa cinta kita lebih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka para sekalian, bapak-bapak, ibu, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, melebihi segala-galanya, melebihi cinta kita kepada istri kita, anak kita, kerabat kita, keluarga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah." Yang kamu takut kekhawatiran, kamu takut daripada kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maka kata Allah SWT, tunggu saatnya sehingga datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga hawahu, sehingga dirinya lebih ia cintai dan mengikuti daripada kehendak dan keinginan apa yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu para sahabat, kalau mereka cinta kepada Rasulullah, itu diuji cintanya. Diuji cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, pernahkah kita diuji cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bapaknya masih musyrik, ya, masih kafir? Mereka ditemukan di dalam peperangan itu. Mereka memerangi bapaknya sendiri, bahkan bapak memerangi anaknya sendiri. Maka diuji cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun yang mampu dan sanggup menandingi kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan cintanya mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita para jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita mengkaji kembali, mengingatkan kepada diri kita kembali sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan mengukur kembali sejauh mana cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Talhah bin Barrah radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika ia datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka ya Rasulullah." Aku sangat-sangat mencintai engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan bermaksiat dan asika abadan ya Rasulullah
alaihi wasallam, aku tidak akan pernah bermaksiat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murni perintahkan kepada wahai Rasulullah bima syi'ta, terserah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu cintanya sahabat ini Talhah bin Al-Barra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia utarakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murni bima syi'ta ya Rasulullah dan asika abada, perintahkan kepadaku ya Rasulullah, terserah engkau ya Rasulullah, dan asika abada, dan aku tidak akan pernah mengingkari perintahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, betul engkau cinta kepadaku ya sahabat? Betul. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Barra, wahai Talhah ibn al-Barra, uqtul abak. Wahai Talhah ibn al-Barra, sekarang coba engkau bunuh bapakmu. Diuji mentalitas kecintaannya oleh Rasulullah SAW. Ini sahabat benarkah ini? Apa hanya sekedar omong doang? Atau omdo, omong doang? Uqtul abakal an, ya Talhah ibn al-Barra, wahai Talhah ibn al-Barra, bunuh sekarang ayahmu. Maka kata perintah Nabi SAW, dia berlari. Betul, dia laksanakan perintah Rasulullah SAW. Begitu dia berlari, Allah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Talhah ibn al-Barra, aqbil. Wahai Talhah ibn al-Barra, kemari, jangan kamu lakukan. Ya, jangan kamu lakukan, karena aku, kata Nabi SAW, tidak diutus untuk memutuskan tali persaudaraan silaturahim. Aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan tali kerabatmu. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat Talhah bin Barra, lalu Nabi mengatakan, wahai Talhah bin Barra, aku ingin mengetes dan menguji sejauh mana mentalitas kecintaanmu kepadaku. Maka lulus ujian. Sampai segitunya cinta sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga suatu ketika sahabat Talhah bin Barra menderita sakit parah. Maka sehingga Nabi jarang sekali melihat sahabat tadi. Maka ia bertanya, kemana ini Talhah bin Barra? Maka dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendapatkan berita bahwa sahabat tadi telah mengalami sakit parah dan sakit keras, sehingga dijunuhlah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini orang-orang biasa, ya, orang biasa, tapi Nabi mendatangi ini sahabat, sehingga singkat ceritanya sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Talhah ibn al-Barra. Maka ia melihatnya dan bertemu dengan kedua orang tuanya, lalu menyatakan, wahai bapaknya Talhah ibn al-Barra, ketahuilah bahwa anak ini sudah mengalami dan mendekati daripada sakaratul maut. Sudah dekat ajalnya. Maka penjemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi mengatakan demikian, maka Nabi tinggalkan. Tidak lama kemudian, setelah didatangi Rasulullah, sadarlah, siumanlah daripada Talhah ibn Barra, lalu bertanya kepada kedua orang tuanya, wahai ayahku, ibuku, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi, mengunjungiku? Maka orang tuanya menyatakan, iya, baru saja Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menziarahimu. Maka penjemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka apa pesan daripada Rasulullah SAW kepada anak tadi? Maka yang dia pesankan kepada orang tuanya, nanti kalau Abdullah bin Barra, Talha bin Barra meninggal dunia, meninggal wafat, tolong beritahukan kabarnya kepada Rasulullah SAW. Itu pesan Rasulullah kepada orang tuanya, dan ini disampaikan kepada anaknya tadi. Sehingga para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mengetahui pesan tersebut, maka apa jawab daripada sahabat Talha? Wahai ayah, wahai ibuku, tolong kalau aku meninggal tadi enggak usah beritahu Nabi. Jangan sampai Rasulullah tahu. Maka kata bapaknya, kata ibunya, kok bisa begitu? Bukankah engkau ini sudah mencintai, menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW? Betul, aku menyatakan cinta dan aku betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Namun kalau nanti aku ini wafat, meninggal dunia di malam hari, lalu Nabi diberitahukan, Nabi pasti akan datang ke sini. Sementara jarak dari tempat Nabi ke tempat kita ini memakan dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Aku khawatir jika nanti Nabi SAW datang, beliau dihadang oleh orang-orang Yahudi, Nabi disakiti, Nabi dibunuh oleh orang-orang Yahudi, sehingga ini tidak layak dan tidak pantas bagiku. Maka pendengar sekalian, bapak-bapak, ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan bagaimana cintanya sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam besok surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Maka para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ya Rasulullah an tashfa'ali yaumil qiyamah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku minta kepada engkau ya Rasulullah agar engkau nanti memberikan syafaat kepadaku. Agar engkau memberikan syafaat kepada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Inni fa'ilun bika ya Rasulullah." Wahai Anas, aku akan lakukan itu. Aku akan memberikan syafaat kepadamu wahai Anas radhiyallahu anhu. Maka para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas mengatakan, "Ya Rasulullah, di mana nanti aku akan mencarimu wahai Rasulullah SAW? Wahai Rasulullah SAW, di mana nanti kita ketemuan? Di mana nanti kita akan bertemu? Di mana aku akan menjumpai wahai Rasulullah SAW sehingga aku mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah SAW?" Maka para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti temuilah aku inda as-siratal mustaqim. Temuilah aku di siratal mustaqim. Itu yang pertama. Wa illam alqaka ya Rasulullah, kalau aku tidak menjumpaimu di siratal mustaqim, lalu di mana aku mencari engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Utlubni indal mizan." Carilah aku nanti di mizan, di tempat timbangan. Maka nanti para jemaah sekalian, semua kita amalnya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan duduknya kita pada malam yang mulia ini dalam rangka mengadakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menambah berat amal timbangan kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, "Utlubni fil mizan." Cari aku di tempat timbangan wahai Anas. Wa illam alqaka ya Rasulullah. Lalu kalau
wahai Anas, carilah aku nanti di haud, di telaga yang namanya haud. Maka disitulah ya Nabi SAW di 3 tempat inilah Nabi SAW akan menunggu kita semua insyaallah, menunggu daripada umat baginda Rasulullah SAW di Shiratal Mustaqim. Kalau tidak bisa berjumpa, maka temui beliau di mana? Di mizan. Kalau tidak ketemu, temui beliau di haud, di telaga. Maka di 3 tempat inilah Nabi SAW akan menunggu kita. Namun siapa yang akan ditunggu? Umat yang mana? Ciri-ciri yang mana umat yang akan ditunggu oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun cinta kita hanya sebatas cinta tanpa bukti, maka kita tidak akan bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala sematkan cinta Rasulullah ini dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta Allah, enggak cinta Rasulullah, cinta yang tidak benar. Maka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kalau Allah sudah menyatakan cinta kepada kita, para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, enggak usah khawatir. Kalau Allah yang sudah menyatakan cinta kepada kita, kita akan diawasi, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita daripada kehidupan ini, susah, gundah gulana, kita akan dikawal oleh Allah, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah. Kalau Allah sudah menyatakan cinta kepada kita, para jemaah sekalian, insyaallah jika kita menengadahkan tangan kita memohon minta kepada Allah, maka Allah akan ijabah doa kita. Apapun yang kita minta daripada urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, maka akan diselesaikan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab apa? Asbab cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar kisah Halimatus Sa'diyah? Ada yang pernah dengar ceritanya? Ada yang pernah dengar cerita Halimatus Sa'diyah? Siapa Halimatus Sa'diyah? Ibu susuannya Nabi, yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal ibunya adalah Halimatus Sa'diyah. Maka para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Halimatus Sa'diyah dan Bani Sa'ad dikala itu mengalami daripada kekeringan, pacaklik panjang, kekeringan, tumbuh-tumbuhan gak hidup, hujan gak pernah turun, susah dikala itu. Sehingga para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu yang
Sehingga mereka mulai berpikir apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Dan ada satu kebiasaan orang Arab itu mencari anak yang harus mereka susui, karena itu adalah suatu pekerjaan. Tidak ada pekerjaan lain di saat itu melainkan dengan cara menyusui anak agar mendapatkan daripada uang. Maka kaum Bani Sa'ad, kabilah Bani Sa'ad ini berbondong-bondong ya menuju di mana dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir di mana? Di mana lahirnya Nabi? Mekah atau Madinah? Di mana? Di kota Makkah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maka kabilah Bani Sa'ad, ibu-ibunya datang ke situ mencari anak susu, agar ada anak yang dia susu sehingga mendapatkan daripada imbalan, mendapat upah daripada hasil susuannya. Maka pendengar sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sampai daripada kota Makkah, maka masing-masing mencari anak yang harus mereka susui. Maka rata-rata mereka mendapatkan anak yang disusui kecuali Halimatus Sa'diyah. Dan ada satu anak, tidak seorang pun dari kabilah Bani Sa'ad yang ingin menyusuinya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil. Maka bahkan ditawarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib kepada kabilah Bani Sa'ad, adakah orang di kalangan Bani Sa'ad ini yang ingin mengambil daripada bayi Muhammad ini. Dan kabilah Bani Sa'ad tahu, ibu-ibu kabilah Bani Sa'ad mengetahui bahwa ini anak miskin, anak yatim ini. Kalau kita ambil dia, kalau kita susui dia, kita mungkin tidak akan dapat upah, kita tidak akan dapat duit ini. Sementara kita butuh duit ini. Nggak ada. Semua orang menolak untuk menyusui daripada bayi Muhammad di saat itu. Maka para sekalian, bapak-bapak, ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal Halimatus Sa'diyah yang belum mendapatkan anak yang disusui. Maka dia berpikir, daripada saya nggak dapat anak yang disusui, ya daripada pulang tangan kosong, kasarnya begitu, baik saya ambil ini Muhammad yang yatim miskin ini. Maka pendengar sekalian, bapak-bapak, ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka singkat ceritanya, diambillah bayi Muhammad ini oleh Halimatus Sa'diyah. Diambillah oleh Halimatus Sa'diyah. Begitu ia gendong, hadirin rahimakumullah, begitu ia ambil itu bayi, tiba-tiba ASI yang tidak air susu yang tidak ada dalam diri Halimatus Sa'diyah ini, begitu ia mengambil bayi Muhammad, tiba-tiba terisi. Ya, tiba-tiba terisi banyak air susunya. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, ketika ia datang ke kota Makkah dengan keledai yang sangat kurus, paling lambat sampainya. Bahkan ia tidak bisa tidur dengan suami anaknya satu hari satu malam perjalanan karena nggak ada makanan, nggak bawa apa-apa, kelaparan telah menimpanya. Begitu ia bawa bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba air susu menjadi banyak dan menyusui anaknya Halimatus Sa'diyah sendiri dan dapat menyusui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pendengar sekalian, di keesokan harinya ia pulang ke Mekah. Ketika ia berjalan dari kota Makkah balik kampung, tiba-tiba keledainya mendahului keledai kabilah-kabilah Bani Sa'ad yang lainnya. Yang lainnya belum sampai, Halimatus Sa'diyah sudah sampai terlebih dahulu. Sehingga ia katakan, teman-temannya itu mengatakan, "Wahai ya Halimatus Sa'diyah, celaka engkau wahai Halimatus Sa'diyah.
Kenapa begitu cepat kendaraanmu? Kenapa begitu cepat keledaimu sehingga mendahului keledai-keledai kami ini? Maka penjemaah sekalian, bapak-bapak, ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Halimatus Sa'diyah menceritakan dulu ketika gersang tandus gak ada tanda-tanda kehidupan, begitu ia bawa bayi Muhammad ini, maka perkampungan Halimatus Sa'diyah tiba-tiba juga menjadi subur, tiba-tiba juga menurunkan hujan, tiba-tiba juga kambing-kambing yang dulu tidak pernah mengeluarkan air susu, ketika itu juga mengeluarkan banyak air susu. Berkat apa para sekalian? Berkat daripada bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang mengatakan, ayo coba kita menuju kampungnya Halimatus Sa'diyah di sana. Masya Allah, keledai-keledai yang miskin jadi gemuk, yang nggak ada air susunya menjadi banyak air susunya. Mereka coba datang ke sana, tapi nggak bisa. Ya, mereka bawa keledai-keledai yang ke sana, ya, nggak bisa gemuk keledainya. Air susu keledainya nggak bisa terisi banyak. Maka pertama sekalian, ini asbab apa? Asbab daripada bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau saya membawa bayi Muhammad itu menjadi barokah kehidupannya, lalu bagaimana kalau kita mengamalkan dan menghidupkan apa yang telah beliau bawa daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti Allah akan muliakan kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan jamin kehidupan kita ini. Kalau saya bayi Muhammad dimuliakan, apalagi kita mengamalkan sunnah yang telah dibawa oleh Muhammad, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sekalian, bapak-bapak, ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan kita Maulid Nabi. Ya, inilah tujuan kita memperingati Maulid Nabi, ngingetin kita sejauh mana kecintaan kita, sejauh mana kita menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa Maulid ini bukan hanya di bulan Maulid. Kalau bisa kita tiap hari Maulid, kita Maulid Pak ya. Apa Maulidnya? Hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita 24 jam dalam satu hari. Itu Maulid Nabi. Kalau ceramah ini ngingetin kita ini, ya, ngingetin kita supaya kita ini pertama bahwa kita lahir di tengah-tengah umat yang mulia, di Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita ini tidak lupa dan mengecas kembali semangat kita untuk menjunjung tinggi kehidupan dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan, ini yang kita mau. Maka salah satu contoh Rasulullah SAW adalah Nabi gak pernah ninggalin sholat berjamaah. Ini tujuan kita Maulid. Bagaimana masjid kita ini hidup 24 jam dengan amalan-amalan yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menghidupkan sunnah Nabi ini 24 jam dalam kehidupan kita, insya Allah, maka Allah besok akan kumpulkan kita. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka di dalam surga bersamaku, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin masuk surga bersama Nabi? Caranya bagaimana? Caranya satu, hidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta
kepada Rasulullah, insya Allah Rasulullah SAW tidak akan pernah melupakan kita. Rasulullah SAW tidak akan pernah melupakan kita. Tapi kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah, tidak kenal Rasulullah SAW, maka besok di sana Rasulullah akan cuek dengan kita, bahkan tidak mengenal kita. Kalau kita di Belitung ini ada Pak Bupati, kita nggak kenal Pak Bupati, tiba-tiba kita bilang, wahai Pak Bupati minta duit, kira-kira dikasih nggak kita duit? Paling dia bilang emang lu siapa katanya minta duit. Kita tidak akan dikenal oleh Pak Bupati karena kita juga nggak kenal Pak Bupati. Demikian halnya dengan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita kenal Rasulullah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita nggak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, besok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengenal kita. Dari mana mengenalnya? Dari cinta kita kepada beliau, dan yang kedua dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Maka jika Rasulullah mengenal kita nanti di akhirat, maka insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatnya buat kita, dan kita akan dihantar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah harapan kita, inilah tujuan kita daripada memperingati Maulid Baginda Rasulullah SAW, agar menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, agar menambah bagaimana kita menghidupkan sunnah beliau sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka melalui peringatan Maulidur Rasul pada malam hari ini, maka mudah-mudahan Rasulullah SAW selalu memandang kita. Maka mudah-mudahan Rasulullah SAW ingat kepada kita. Mudah-mudahan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam surga bersama orang yang kita cintai, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah sama-sama kita simak, apa yang sudah kita dengar ini, mudah-mudahan menambah rasa kedekatan kita, mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada Allah, menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah cinta kita kepada Rasulullah, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk lebih sempurnanya majlis kita, maka mari kita akhiri majlis kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.